Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sunnah, fadilahnya yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ya Asep Safruddin, matan Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan urusan. Dan kepada Buya Nyai, mudah-mudahan selalu Allah mudahkan urusan, Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Dan kepada antumah di sini Majelis Nurul Rahman, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah satafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnah dikatakan kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui fadilah sunnah Nabi, yang mana dikatakan bahwa siapa kita menghidupkan sunnah di sini hadis Rasulullah, maka kita mendapatkan kecintaan Rasulullah. Dan siapa kita mendapatkan kecintaan Nabi, Rasulullah SAW mengatakan akan berkumpul dengan Nabi di surga. Amin, Allahumma ja'alna minhum. Di dunia ini kita harus menjadi seorang yang berakal, ya, karena diciptakan manusia dia punya akal. Manusia itu dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia, Rasulullah Nabi Muhammad SAW manusia, Nabi punya tangan seperti kita punya tangan, punya telinga seperti kita punya telinga, punya mata seperti kita punya mata, ada rambut. Nabi dikatakan uswatun hasanah, segala yang ada dalam diri Rasulullah lebih, ya, daripada kita. Dikatakan Nabi basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Rasulullah semisal nabi-nabi dan rasul-rasul Allah mempunyai mukjizat, kalau kita umat kita punya karamah. Habib, karamah ini apa Habib? Karamah ini di saat seorang hamba soleh, sholat 5 waktu dikerjakan, khusyuk tumakninah, sudah sholat tumakninah, sholatnya nggak biasa, sholatnya tumakninah, Allah beri karamah. Nabi Muhammad SAW dikatakan tangan Nabi murah, tangan Rasulullah, tangan Nabi karim, mulia. Kita kalau tangan kita sering memberi daripada meminta, yang dikatakan Rasulullah, jangankan dalam bentuk zahir senyum aja sedekah dikatakan. Berarti yang diajarkan Nabi Muhammad, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan dinul haq, agama yang gak ada keraguan. Jadi kalau kita sholat dapat pahala, itu gak ada keraguan, ya, asal sholatnya tumakninah. Tangan Rasulullah SAW ini yang bisa memberi syafaat.
Jadi kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mampu, Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, biyadai dikatakan dengan tangan, bukan Allah mempunyai tangan ya, tapi dengan kuasa. Dan Nabi Muhammad SAW itu Allah beri kuasa bisa memberikan syafaat. Apa Habib syafaat? Pemberian Allah terbesar karena diberikan kepada makhluk yang terbesar. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani di antara keterangan tentang Zainul Malaikah, sebaiknya malaikat, dikatakan di situ di kitab itu, ketika Zainul Makhlukat, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini hidup, orang yang melihat Rasulullah dijamin surga. Bayangin, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sampai-sampai seorang yang melihat wajah Nabi dijamin surga. Itu diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW yang besar, karena surga. Orang itu menjadi ihsan karena mendapatkan wajah, melihat wajah yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, kita umat Nabi yang gak ngalamin Rasulullah, dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fi yaqdhah. Siapa orang bermimpi melihat aku, maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Nabi mengatakan, oh berarti kita banyak sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus banyak-banyaknya sampai 10.000. Akhirnya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat Allah. Dan dalam mimpi, seorang yang memimpikan Rasulullah tidak bisa Nabi iblis menyerupainya, tidak bisa iblis. Allah berikan pengkhususan, istilahnya penjagaan. Jadi kalau segala sesuatu selain Nabi, iblis bisa menyerupai, tapi kalau Nabi Muhammad enggak, Allah beri, bisa kebakar. Siapa Habib musuh terbesar Rasulullah? Iblis, laknatullah. Jadi iblis ini luar biasa, benar-benar seram iblis itu. Yang mengganggu, dikatakan Imam Ghazali, dari hadapan kita, di belakang kita, samping kanan kiri, atas bawah. Jadi hati-hati kalau di mana-mana itu selalu syaitan, iblis laknatullah itu beri waswas ke hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apakah mungkin manusia ya manusia yang udah terpengaruh iblis. Jadi kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ngelihat Rasulullah, aman sudah. Jadi kalau kita ngerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam, selamat. Apa selamat ini termasuk terlepas dari gangguan syaitan? Iya. Setiap kita melakukan amal, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Setiap waktu menghadirkan Allah. Kalau dikatakan ketika Allah menjadikan langit dan bumi, kita di bumi ini, kita ngerti karena Allah memberitahukan melalui Al-Quran. Allah katakan, badi'us samawati wal ard. Allah jadikan langit itu dan bumi fi sittati ayyam, dikatakan di Al-Quran selama 6 hari. Bersyukur, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kedua tangan kita ini bermanfaat. Hati kita dilihat. Perempuan solehah ini luar biasa. Seorang perempuan yang solehah akan melahirkan anak yang soleh. Rugi kalau perempuan enggak solehah, enggak ngerti
Bagaimana sih yang dikatakan sujud, rukuk, atau berdiri dalam sholat, tasyahud, atahiyat, segala sesuatu rugi. Tapi kalau dia sholat itu anak ta'ah, perempuan salehah punya anak lelaki saleh, punya perempuan salehah, berkah luar biasa. Nabi Muhammad itu dikandung selama 9 bulan oleh ibundanya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Begitu sayang Sayyidah Aminah ke Rasulullah SAW. Gak lama ngalamin Nabi, 6 tahun. 6 tahun ditinggal, wafat Rasulullah sama Sayyidah Aminah, ibundanya, di satu kampung namanya Abuah. Itu Sayyidah Aminah wafat di pangkuan Rasulullah ketika usia Nabi 6 tahun. Itu Rasulullah. Begitu Nabi haru, Nabi sedih, Ummu Aiman menemaninya pulang. Nabi nguburkan ibunya usia 6 tahun bersama Ummu Aiman, pembantunya Sayyidah Aminah. Pulang ketemu Abdul Muthalib. Dilihat kenapa Rasulullah kok sedih, kenapa Nabi kok sedih. Dibilang Umi Rasulullah bilang begitu. Ummu Aiman terus cerita ke Abdul Muthalib bahwa Aminah wafat. Ini hakikatnya sunnah. Seorang kita ini akan menjadi sifat, ya, tabiat, menjadi sifat kita kalau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra wa Mi'raj. Setelah Nabi dalam renung duka wafat Abu Thalib pamannya, istri tercintanya Sayyidah Khadijah wafat, ketika itu Allah mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu turun perintah salat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lelaki Jumat, hari Jumat dijadikan Allah berkumpul di masjid salat Jum'ah. Itu fardu ain, sembahyang Jum'ah. Di hari-hari ini Allah berikan keberkahan. Sabtu, walaupun Sabtu dikatakan harinya Yahudi, ya, Sabtu ini harinya ya Yahudi dikatakan. Hari kita Jumat. Memang dikatakan hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, begitu. Terus Nabi Muhammad wulid, lahir Al-Mustafa Rasulullah Yaumul Itsnin, minggu tengah malam, berarti Senin, ya. Di sepertiga malam itu lahir Nabi Muhammad SAW. Itu ada itu bikin maulid Rasulullah tengah malam lahirnya Nabi, 12 Rabiul Awal, hari Senin, tengah malam, ada di Pasuruan, Jawa Timur. Diriwayatkan itu Habib Taufik bin Abdul Qadir Asghar, yang sekarang dia ketua Arabitah Lembaga Nasab Habaib di Indonesia. Itu pernah beliau, masih hidup orangnya, itu bikin maulid tengah malam itu di Pasuruan, di Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Luar biasa. Nah, keberkahan Nabi Muhammad ini di saat kita menjalankan sunnah Rasulullah, gak akan mendapatkan fadilah sia-sia amal ibadah, apalagi yang wajib, ya. Yang wajib ini dikerjakan, yang wajib ini gak bisa ditinggalkan. Kenapa? Ingat amanah Rasulullah. Apa kata Nabi? Taraktu fikum tsaqalain, Al-Quran. Aku meninggalkan, mewariskan kepada kamu semua 2 perkara, Al-Quran dan sunnah. Dan di satu riwayat dikatakan Al-Quran wa idrah. Sepakat ulama ketika itu membahas hadis itu, bahwasanya kalau dikatakan sunnah, kita susah karena Nabi sudah tidak ada. Maka disepakatkan mengambil idrah, keturunan Al-Quran dan zuriyah.
Kalau dikata para habaib, ya para habaib itu zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mendapatkannya fadilah ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya ditangkap susah. Nggak tahu bagaimana caranya, ya belajar. Cahaya kan dipegang nggak bisa, tapi Allah tentukan. Banyak ulama mengatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa isi cahaya itu? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sunnah itu hakikatnya seorang perempuan abidah, ta'iah, taat, selalu mengerjakan yang Allah perintahkan, sholat 5 waktu. Ini orang ahlu sunnah. Kenapa? Karena mengikuti akhlak Nabinya Muhammad SAW. Terus dikatakan sunnah Rasulullah SAW ini benar mencukupi. Kalau kita sholat, ada sholat kita ini yang kurang-kurang, apa salamnya, apa kadang pikiran kemana-mana. Terus setelah sholat zuhur, kita sholat ba'diyah zuhur. Nah itu mencukupi. Sholat sunnah itu nutupin. Andai kata ada kekurangan dalam yang fardu, bahkan yang fardu. Sholat fardu hukumnya, ya, wajib dan fardu. Boleh dibilang fardu wajib, boleh. Pokoknya bukan sekedar wajib sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai istri Sayyidah Khadijatul Kubra. Kita kalau ngerti sunnah Nabi, ya segala apa yang berhubungan dengan Nabi, yang diucapkan, yang diamanahkan Rasul, itu sunnah. Hakikat kita kalau sudah, hakikat itu kita terbentuk atau kita menjadi seperti apa. Kalau kita ngerti sunnah Rasulullah, ya seperti itu fulanah, seorang perempuan salihah yang ia rajin mengerjakan salat, abidah yang selalu beribadah kepada Allah. Hari-harinya selalu menghadirkan Allah wa Rasulih. Selalu di hatinya menyimpan 2 nama, Allah dan Muhammad SAW. Dan ia sering beramal, banyak sedekah. Sedekah ini cara kita untuk kaya. Orang kalau banyak sedekah, cepat rezekinya. Ya, itu diantaranya. Habib lah itu kan urusan dunia, Habib. Bukan. Jangan terlalu batin aja, zahirnya enggak ada. Jangan akhirat aja, enggak ngerti dunia. Gali Imam Ghazali, dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa dunia ini kendaraan kita, bayangin, untuk menuju ke alam akhirat. Begitu. Sembayang, khusyuk, segala macam itu, aku orang yang sudah terlepas dari dunia. Dia sering bayar. Biasanya kan bayar pakai harta, pakai rezeki. Nah, di sana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggugurkan apapun perhiasan dunia itu. Dikatakan kalau perempuan salihah, lihat Sayyidah Khadijatul Kubra, istri Rasulullah, sampai apal suara Nabi buka pintu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, teladan buat rumah tangganya, sayang anaknya, perhatian kepada istrinya Rasulullah SAW. Banyak kerjaan yang dikerjakan Nabi, yang kerjaan Khadijah. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu itu wafat Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu gundah gulana Nabi. Gak ada lagi yang difikirkan Rasulullah, karena dikatakan Khadijah ini cintanya kepada agama luar biasa. Dia pernah bilang ke Rasulullah di akhir hayat Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah bilang ke Nabi, wahai Rasul Allah, andai kata kau dalam perjalanan berdakwah, kau kehabisan bekal, kau galilah kuburku di saat aku sudah tidak ada, wahai Rasulullah. Kau ambil tulang-tulangku, kau jual tulang-tulangku. Itu begitu hebatnya mar'ah yang dikatakan Ummul Mu'min, ibu daripada seluruh mukmin di dunia ini. Itu Sayyidah Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi SAW. Maka orang beruntung kalau ngerti surga. Orang yang rugi kalau ia mempunyai kotoran, mempunyai jahada nafsahu. Ia orang yang jahat, yang enggak ada
nggak ada kebaikan. Ini hati-hati. Hati ini tempat yang menjadikan seluruh badan dilihat Allah. Karena hati dilihat Allah. Tapi kalau hati orang itu ada sesuatu yang nggak bisa menembus pandangan Allah, ada tadbir, dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, yang kelewatan. Tadbir itu kehendak kita yang ngelangkahin kehendak Allah. Itu nggak akan bisa orang itu mendapatkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Lah Habib, bagaimana kan cuman sholatnya kan sholat, terus amal-amal sunnahnya kan dikerjakan. Bukan, karena amal perbuatan tergantung bagaimana hati seorang itu. Kalau hatinya bersih, ya pastilah sembahyangnya insya Allah diterima. Tapi kalau hatinya kotor, bayangin wudu yang macam mana itu. Wudunya bagaimana kalau orang hatinya kotor? Innamal a'malu binniyat. Kalau ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Nabi semuanya wahyu dari Allah. Begitu difikirkan pakai akal manusia, bukan pakai keterangan ilmu. Diartikan begini, kata orang ini, oh berarti Nabi ucapan Allah. Bukan. Tetap yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Rahmat yang Allah berikan ke Nabi, yang dikatakan sunnah, begitu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang digerakkan Rasul itu semua wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah. Dan sampai sekarang ya, Al-Quran sampai kiamat nanti Al-Quran pegangan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bisa memberikan syafaat yang memang digenggam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum berbentuk kitab ketika itu. Tapi kita ngerti Al-Quran bentuknya kitab. Memang Al-Quran kitab Allah. Itu di Al-Quran dikatakan kitab Allah. Al-Quran Al-Karim. Ketika itu di mushaf Sayyidina Utsman ibn Affan, mantu Rasulullah, sahabat Nabi. Mantu juga, sahabat juga. Di zaman Khalifah Utsman itu Al-Quran dimushafkan, dibukukan, dikumpulkan lembaran-lembaran itu dijadikan satu buku yang kita pakai sampai sekarang, Mushaf Utsmani, dibilang Mushaf Sayyidina Utsman bin Affan. Itu huruf-hurufnya yang pernah diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Az-Zahra salat setiap malam Jumat 1000 rakaat, setelah Fatihah baca surah. Setelah Fatihah itu surah kan begitu. Setiap malam Jumat Sayyidah Fatimah itu 1000 rakaat salat sunnah. Setiap malam Jumat pada Isya itu 1000 rakaat, 500 kali salam. Itu Al-Quran di sana itu yang dikatakan sir daripada Al-Quran Al-Karim. Nah, kalau perempuan sering tadarus Al-Quran berarti dia punya wudu. Dia berwudu ya, berwudu nggak boleh ditaruh di bawah. Dan seterusnya tulisan, misal tulisan Saminah, misal Saminah binti Sapa. Itu kan tulisan ada bil lughatul Arab, dengan bahasa Arab, tidak boleh ditaruh di bawah. Ada dibilang kata orang dulu ada fitrahnya begitu. Nah, tapi tidak apa-apa kalau misal memang repot. Perempuan itu paling sering repot ya. Itu tidak apa-apa. Wah, kalau benar-benar ini orang merendahkan, hati-hati. Karena di kitab Sulam Mutafiq Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan sunnah ini sebaliknya makruh. Sunnah sebaliknya makruh. Kalau makruh kita tinggalkan mendapat pahala. Kalau sunnah ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi huruf-huruf Al-Quran, huruf bahasa Arab itu apa sih, kita maunya dari Al-Quran. Iya, kita pasti maunya huruf itu dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu dikatakan rujukan hukum dalam agama Islam yang gak bisa diganggu-gugat. Kalau dirubah bisa murtad. Na'udzubillah. Ada orang masuk neraka, diterangkan jelas ini orang, kata Al-Quran. Kata Ustaz siapa, dibilang begitu. Kita nanti di akhirat pasti ngelihat dia ke neraka. Nggak bisa nggak, karena keterangan Allah. Misal munafik,
Ya, orang munafik kan di neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Dikatakan kekal di dalamnya. Sebaliknya orang yang masuk ke surga, karena jahanam kekal. Dikatakan ada surga lagi, Firdaus. Ada surga yang paling tinggi, ada neraka yang paling rendah. Lah Habib, kenapa mikirin surga yang paling tinggi? Lah kan kita belajar, kita mikir ya, pengen ngerti, harus punya rasa pengen tahu. Jadi supaya mencari tahu. Terus memberi orang yang nggak ngerti dikasih tahu supaya menjadi tahu. Itu tabligh sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Al-Amin, yang bisa dipercaya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sahabatnya As-Siddiq, yang jujur. Jadi kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat, jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat Rasulullah mendapatkan jannah, surga. Dikatakan Firdausil A'la. Beruntung orang bisa sampai kita melihat wajah Nabi. Itu hakikat seorang yang betul dikatakan ini perempuan waliyah. Kalau enggak di dunia lah, kita umat pasti ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketemunya? Ya di Firdaus, di surga Rasulullah. Itu keberkahan di dunia. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang ia selalu meneteskan air mata kalau meminta kepada Allah. Setelah sholat begitu wudunya batal, enggak. Kalau menangis yang ngebatalkan wudu itu nangis disengaja. Ya, bukan nangis dalam meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ini neraka jahanam Allah ini untuk orang-orang Islam tapi munafik. Ya, apa munafik ini? Idza hadatsa kadzab. Orang munafik itu kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika berjanji ia ingkar. Wa idza tumina khan, dikatakan. Terus kalau diberi amanah khianat. Jauh dari Nabi Muhammad. Rasulullah amanah, ini orang khianat. Rasulullah nggak pernah ingkar janji Nabi. Nabi katakan taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepadamu. Begitu nanti kita mengikuti apa yang disuruh Rasulullah, akan melihat, akan bertemu Nabi Muhammad nanti di akhirat. Amin. Orang yang mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Amin Rasulullah ini dikatakan Nabi jujur, As-Siddiq. Oh iya, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat terdekat Rasulullah hingga menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab begitu dikatakan Al-Faruq. Sayyidina Umar singa padang pasir. Kenapa? Karena Sayyidina Umar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman dikatakan Zunnurain karena menikahi anak Nabi 2 kali. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Utsman dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan Babul Madinatul Ilmin. Sayyidina Ali dikatakan pintu kotanya ilmu karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insyaallah ya, karena kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah jadikan kita ahlul jannah, orang yang bakal masuk surga. Jadi ciri-ciri orang yang baik, mukmin yang baik, yang di hatinya juga mikirin surga. Jangan pernah memikirkan bagaimana ngelihat itu neraka yang paling atas, sudah nggak usah yang paling bawah, jangan. Karena neraka itu ada satu makhluk, malaikat Allah yang dikatakan malaikat Zabaniyah. Sampai malaikat Malik alaihi salam ketika Rasulullah Isra wa Mi'raj, Rasulullah heran Nabi ngelihat ini malaikat satu, senyum sebentar merengut lagi. Itu malaikat Malik alaihi salam. Dan di sana di neraka itu ada malaikat Zabaniyah yang besarnya nggak ada ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu neraka itu nggak ada ujung. Itu yang ngopenin neraka malaikat Zabaniyah dikatakan alaihi salam. Nah, kita ngerti Malaikatul Muqarrabin, malaikat Ridwan yang di surga. Kita ngerti kebaikan segala macam, Raqib Atid yang nulis amal-amal kita sehari-hari. Kita ngerti Munkar Nakir waktu kita nanti masuk ke kubur. Lah tapi kita ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada takut orang di saat apa ia dalam keadaan sholat ia ingat neraka, nggak akan takut. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seketika itu sedang sholat meninggal, husnul khatimah. Gak usah bagaimana cerita. Kenapa? Karena seorang yang meninggal dalam keadaan sholat syahid, orang itu pasti mendapatkan husnul khatimah. Banyak keterangan. Lagi duduk di majelis taklim, terus ada musibah apa segala macam, gak jadi musibah. Ada sedang membaca Al-Quran Al-Karim, terus datang malaikat Israel datang, gak ada masalah. Ya, karena posisi keadaan kita sedang berbuat amal soleh, sedang melakukan amal-amal kebaikan. Nah, tapi kalau orang jauh, ia malah di tempat-tempat yang nggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Begitu malaikat datang, udah sekalian teriak-teriak udah. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu fadilah yang Allah katakan gul. Allah katakan gul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, andai kata hambaku menginginkan kecintaanku, ikuti aku. Disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, disuruh Rasulullah mengatakan ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan memberikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, terus diampuni dosa seorang hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di kitab Marakil Ubudiyah, Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, Tanara, Banten, dia mengatakan apa? Kalau kita melaksanakan nawafil, amar perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang sunnah itu disebut nawafil. Allah berikan kecintaan kepada hamba itu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita beserta orang-orang yang soleh, dan antuma diberikan apa suami yang taat kepada Allah, yang sayang kepada antumah, yang bisa menjadi imam dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.